Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini di Keluarga Perantau dalam Pojok emak akan ngebahas sesuatu yang sedang jadi atensi besar ya. Salah satunya adalah kisah seorang guru honorer yang bernama Supriyani di Konawe, Sulawesi Tenggara yang dilaporkan salah seorang wali muridnya ya, salah satu wali murid dengan tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap siswanya, yaitu dengan memukul dengan menggunakan sapu sehingga menimbulkan luka di kaki bagian belakang. Oke, bagi saya tidak akan membahas tentang luka atau kronologi atau apapun itu. Tapi yang mau jadi pembahasan adalah seperti ini. Kasus ini sebenarnya agak miris ya, bukan agak miris tapi miris gitu loh. Sebenarnya gini ya. Di sekolah, kita tidak ngomongin masalah kekerasannya ya, tapi kita ngomongin masalah bagaimana attitude sebagai seorang wali murid atau sebagai seorang orang tua yang menitipkan anaknya di sebuah lembaga pendidikan atau tempat pendidikan. Nah, semacam itu. Yang pertama adalah dalam sebuah proses KBM atau proses kegiatan belajar mengajar atau dalam proses kita mengajar siswa, pastinya itu kan ada interaksi. Nah, semacam itu. Interaksi itu juga bisa dilakukan misalnya kan anak itu ada yang patuh mendengarkan, ada anak yang memang perlu untuk suara diperlukan ditinggikan agar anak itu bisa mendengarkan atau bisa fokus. Ada anak yang memang memerlukan semacam tambahan treatment dalam artian selama tidak berlebihan ya. Dalam artian misalnya kayak dia harus menjalani sebuah hukuman misalnya ya karena dia sudah diperingatkan, sudah diberitahu tapi sangat-sangat tidak bisa diberitahu gitu. Nah, kita kan ada special treatment atau perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada murid yang tentunya tidak akan membahayakan dia dalam tahapan-tahapan yang sepatutnya atau sewajarnya atau tidak membahayakan gitu. Nah, sekarang persoalan berikutnya adalah Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menaruh anak kita di sekolah, maka kita telah mempercayakan terhadap guru dan para tenaga pendidik yang berada di lingkungan sekolah untuk mendidik dan mengajari anak kita. Bukan sekedar tentang pengetahuan 1+1, tapi juga tentang bagaimana etika, bagaimana attitude, bagaimana disiplin, bagaimana daya juang dia untuk tidak menyerah menghadapi sesuatu persoalan. Persoalan anak sekolah apa? Ya misalnya tidak bisa pelajaran. Nah, terus kita akan memberikan dorongan, memberikan stimulus dengan berbagai macam metode yang bisa digunakan oleh para guru ya, untuk agar anak itu bisa mencapai target yang diinginkan. Itu bukan sekedar masalah dia bisa belajar atau bisa pengetahuan sesuatu ya, tetapi agar dia belajar dalam kehidupan ke depannya, bahwa dalam kehidupan pasti ada persoalan yang mungkin dia akan sulit untuk selesaikan, dan kemudian tekanannya, pressure-nya besar, tapi dia bisa menyelesaikannya dengan dalam tanda kutip tentunya pressure atau stimulus yang kita berikan juga tentunya tidak berlebihan atau tidak membahayakan. Nah, persoalan berikutnya adalah jika terjadi kemudian kan di dalam proses belajar mengajar ada interaksi seperti itu. Terus kemudian ada aduan tuh. Anak kemudian bisa pulang kan ke rumah terus mengadu kepada orang tua nih. Tadi di sekolah begini. Apa yang harus dilakukan selaku orang tua? Dari kasus ini kita belajar sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan. Pertama tenangin diri dulu. Terus kemudian kita tenangin diri dulu. Jangan merasa gini loh, Bapak Ibu. Oh ya, kamu sudah berani nyentuh anakku, maka kamu harus berhadapan denganku. Bukan begitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah mempercayakan nih, sudah memberikan kepercayaan nih ke sekolah. Maka kita berdiri juga sebagai pihak pendidik atau pihak sekolah. Kira-kira kesalahan apa yang dilakukan oleh anak kita sih? Terus kemudian kita ajari dulu anak kita nih, oh ini kamu harus begini nak, harus begitu. Nah, semacam ini. Oh, kamu gurumu beginiin kamu karena kamu begini. Menurutmu salah atau tidak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, semacam itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kita merasa itu tidak sepatutnya terjadi pada anak kita, maka ada banyak jalur yang bisa kita lakukan. Komplain terhadap gurunya secara langsung. Tidak tembus juga kita komplain kepada kepada kepala sekolah dan sebagainya. Masih ada banyak jalur Bapak Ibu. Kita bisa bicarakan di dalam komite sekolah dan sebagainya. Karena ini kan lingkungan sekolah ya. Dan jangan sampai ada pemikiran seperti ini. Ketika Bapak Ibu mempunyai power, ketika Bapak Ibu merasa memiliki kuasa, lalu kemudian Bapak Ibu menempatkan anak Bapak Ibu sebagai anak-anak yang berkuasa dan berpower juga. Anak-anak harus belajar bagaimana
tidak menggunakan kebesaran atau kepoweran orang tuanya. Jadi dia harus survive dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Dalam artian di sekolah semua anak itu sama rata, tidak boleh ada pembedaan. Dia anak siapa, semacam itu. Jadi treatmentnya sama, perlakuannya sama. Jadi Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu yang berpower mendapatkan treatment yang sama, kemudian Bapak Ibu merasa kayak tersinggung atau merasa tidak dihargai sebagai orang tua, jangan ya Bapak Ibu ya. Power itu dimiliki oleh Bapak Ibu, maka harus digunakan secara bijaksana. Anak itu tidak memiliki power Bapak Ibu. Anak harus diajarkan bagaimana bersikap yang setara. Itu loh Bu. Jadi kalau dari kecil saja sudah diajarkan, saya beda karena bapak saya berpower, lalu Anda tidak bisa ngapa-ngapain saya, anak akan menjadi jumawa, akan menjadi arogan ke depannya. Padahal kita tidak menginginkan generasi muda yang arogan, tapi generasi muda yang memiliki rasa empati terhadap seluruh penduduk negeri Indonesia. Itu bisa didapat jika kita bisa memberikan anak-anak bisa tahu, bisa mengalami secara langsung bahwa treatment yang dia terima tidak ada jauh berbeda dengan teman-temannya. Yang berikutnya adalah peran sebagai istri, terutama sebagai ibu ya. Bagaimana ya, kita itu harus berperan menenangkan badai. Jadi ya dalam artian jangan biarkan badai itu berkembang. Apalagi itu malah menjadi bumerang bagi anak kita sendiri gitu loh. Aduan anak itu belum tentu serta-merta 100% benar. Karena mungkin dia takut sesuatu, dia kemudian ngomong sesuatu yang berbeda. Bukan berarti kalau anak kita berarti otomatis 100% benar, belum tentu juga Bu. Jadi kita tuh harus cross check, harus lakukan pendalaman dulu, harus tanya sana sini, harus memastikan baru kita action. Jadi apa yang kita bawa itu benar-benar kuat, bukan hanya bersumber pada kata anak saya. Karena kan kita nggak tahu Bu psikologis anak yang sedang terjadi pada saat bermain, apakah dia sedang mengalami bully atau apa sehingga dia mengarang cerita atau apa, kan kita tidak tahu. Jadi kita itu harus lebih bijaksana, as wise as possible. Semoga kasus ini ketemu titik terangnya, yang terbaik bagi semuanya. Tapi yang jelas pembelajaran adalah jangan sedikit-sedikit lapor deh Bu. Masih banyak instrumen-instrumen lain yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya pun ibu dan bapak adalah orang-orang yang tidak kuat atau tidak kuat hati ya untuk mendengarkan cerita anak-anak, misalnya terkait interaksi yang bagaimana terjadi di sekolah. Nah, bisa juga Bapak Ibu memikirkan solusi lain. Jadi bagaimana kalau anak Bapak Ibu sekolah di online? Jadi Bapak Ibu bisa lebih menjaga sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tidak akan tersentuh sama sekali anak Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa jadi pencerahan. Jika tidak ada setuju, silakan tulis di kolom komentar. Bye-bye.